Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari surat pertama kepada Timotius dalam perjanjian baru. Kita telah sampai di pasal 5 dari ayat 9 hingga akhir pasal ini. Saya ingatkan Anda bahwa surat pertama kepada Timotius adalah salah satu surat pastoral yang berbicara tentang rumah Allah di bumi, gereja Tuhan, dan bagaimana seharusnya berperilaku di dalam rumah Allah. Bagaimana pelayanan penilik jemaat dan diaken dipraktikan, dan bagaimana kelompok usia yang berbeda diperlakukan di gereja di dalam rumah Allah. Hari ini dengan kasih karunia Tuhan kita akan membahas perintah-perintah mengenai berurusan dengan kelompok-kelompok usia yang berbeda. Saya mendorong Anda untuk bergabung dengan saya di episode ini. Persiapkan Alkitab Anda dan tuliskanlah pertanyaan-pertanyaan Anda dan kirimkan pada kami. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan, Dr. Fayez Fuad dan Saudara Ishak Elia. Selamat datang para hamba Tuhan. Terima kasih. Kami juga menyambut para hadirin yang telah bergabung bersama kami di studio. Selamat datang semua. Saya berharap Tuhan memberi kita lebih dan lebih banyak lagi manfaat dari studi ini sehingga kita dapat membuka Alkitab di hadapan orang-orang lain. Selamat mengikuti studi ini. Kita akan segera memulai studi ini sesaat lagi. Berjumpa kembali. Terima kasih. Saudara Ishak, ayat 9 dan 10 dari pasal 5 berbicara tentang janda. Ayat 9 berkata, yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya satu kali bersuami dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan, pendeknya mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Mohon komentar Anda tentang kata-kata ini, tentang syarat-syarat yang berkaitan dengan janda. Pada episode sebelumnya kita sudah belajar bahwa dia tidak boleh memiliki anak atau cucu yang dapat menafkahinya. Dan dia ditinggalkan sendirian, telah menaruh harapannya pada Tuhan dan bertekun dalam permohonan dan doa. Ia menambahkan di ayat 9 yang didaftarkan sebagai janda, artinya dimasukkan dalam catatan gereja sebagai janda, hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun. Maksudnya bahwa mungkin jika usianya kurang dari 60, ia mungkin akan menikah lagi. Lagi pula jika umurnya kurang dari 60 tahun, ia bisa bekerja untuk mencukupi dirinya sendiri, yang tidak mustahil dilakukan di atas usia 60 tahun. Lalu ia berkata, yang hanya satu kali bersuami, artinya ia tidak menikah lagi setelah suaminya meninggal, dan mungkin jika suami kedua akan mati, dia mungkin menikah yang ketiga. Jadi inilah syarat-syarat yang menentukan janda mana yang bisa didaftarkan sebagai janda yang sejati. Dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak. Saya pikir perbuatan baik di sini terkait dengan praktik perbuatan iman, yang menegaskan bahwa dia adalah orang percaya. Lalu seperti mengasuh anak, memberi tumpangan. Kata-kata indah ini menggambarkan hal-hal moral yang menegaskan bahwa dia adalah wanita yang sangat baik yang telah melakukan banyak perbuatan baik. Dan akibatnya dia tidak menjadi beban bagi komunitas gereja. Baik. Dia terus-menerus memberi dan ini saatnya menerima. Oke, meski janda ini membutuhkan, ia berkata, ia memberi tumpangan. Adalah hal yang wajar bagi seorang janda yang hidup seadanya berharap dapat dimaklumi jika tidak bisa menunjukkan kebaikan untuk memberi tumpangan. Apakah memberi bergantung pada tingkat kemiskinan atau kekayaan tertentu?
Saya pikir ini adalah catatan yang bagus, saudara ayat. Firman Tuhan mengatakan tidak, kemurahan hati tidak ada kaitannya dengan kekayaan. Ada orang yang menjadi kaya dan pelit, sementara ada yang tidak memiliki apa-apa tetapi murah hati. Misalnya janda miskin yang menaruh 2 peser ke dalam peti persembahan. Semua yang ada Tuhan Yesus padanya. berkata, ia memberi dari kekurangannya. Benar, Ini seorang janda. benar. Ia adalah seorang janda. Seorang janda membutuhkan bantuan, tetapi dia memberikan semua yang dia miliki. Jadi tak ada alasan, karena memberi terkait kemurahan hati. Injil Markus berkata bahwa dia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Mengapa Alkitab menyebutkan rincian pemberiannya? Karena jika dia memiliki 1 koin, maka dia akan wajib untuk memasukkannya karena dia tidak memiliki pilihan lain. Namun dia memiliki 2 koin tembaga yang totalnya 1 duit. Jadi akan tampak logis jika dia akan memasukkan ke dalam peti persembahan salah satu dari 2 koin yang merupakan 5% dari apa yang dia miliki dan menyimpan koin lainnya untuk dirinya sendiri. Tapi dia tidak melakukan ini, dia memutuskan untuk memasukkan semua yang dia miliki meskipun dia bisa saja menaruh 1 koin. Salah satu komentar Alkitab berkata bahwa ketika dia memasukkan seluruh persembahannya, dia membuktikan bahwa hatinya utuh tidak terbagi. Benar. Ya, Dia bertindak untuk membuktikan kasihnya kepada Tuhan. Dan ketika dia pulang dalam keadaan bangkrut, dia telah membuktikan kepercayaannya pada Tuhan. benar. Aku sangat yakin bahwa dia menikmati makan malam terbaik dalam hidupnya pada malam itu dan bahwa sejak hari itu dan seterusnya Tuhan telah memperbesar sumber Iya. dayanya. Baik. Tentu. Dr. Fayez ayat 11 berkata, tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Karena apabila mereka sekali digairahkan oleh kebirahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya. Kata-kata kasar seperti itu adalah tentang janda yang lebih muda. Siapa saja mereka? Nah, dalam ayat 11-15 dia berbicara tentang janda yang berusia lebih muda. Ia berkata tentang mereka dalam ayat 14, karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi. Jika seorang wanita yang suaminya telah meninggal saat dia masih muda memiliki kesempatan untuk menikah, dia akan lebih baik untuk menikah lagi. Lalu apa masalahnya? Dia berkata, tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Jadi ini bukan penolakan dari persekutuan, menghadiri pertemuan, atau keanggotaan gereja. Ini adalah penolakan mengenai pendaftaran nama mereka dalam daftar bantuan keuangan yang disediakan oleh gereja. Mengapa? Karena sesuatu tujuan mereka adalah untuk memenuhi kebutuhan dari finansial mereka. Karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberanian untuk menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin. Mereka menerima bantuan keuangan, namun mereka ingin menikah lagi. Apa masalahnya selama dia berkata, jadi aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi? Masalahnya adalah bahwa mereka ingin menikahi siapa saja dengan cara apapun. Dan untuk itu mereka belajar dari pemalas, berkeliling dari rumah ke rumah. Untuk perlihatkan Dan dirinya. tidak hanya untuk pemalas, tapi juga bergosip dan juga meleter membicarakan apa yang tidak seharusnya. Begitu dia menikah, dia meninggalkan imannya yang semula. Apakah iman yang semula itu bukan iman pengajaran ataupun iman keselamatan, tapi iman kepercayaan yang telah menyebabkan dia percaya mengandalkan Tuhan untuk memenuhi kebutuhannya dan menata hidupnya. Pada suatu waktu ia akan meninggalkan iman yang semula, iman yang percaya Tuhan dan mencari seorang untuk menjamin hidupnya dengan cara yang nyata dan meninggalkan iman yang semula, iman yang mempercayai Tuhan. Jadi Paulus memerintahkan Timotius untuk tidak mendaftarkan janda-janda yang lebih muda itu karena mereka dapat menimbulkan masalah dan memberikan musuh kesempatan untuk memfitnah. Ia lanjut mengatakan, karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukan nama kita. Ayat 15, Saudara Ishak, karena beberapa janda telah tersesat mengikuti iblis. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian, jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Masih berbicara tentang para janda. Mohon jelaskan ayat-ayat ini. Oke, namun pertama-tama saya ingin berkomentar karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi. Saya akan menunjukkan kata-kata ini kepada mereka yang mengatakan bahwa Rasul Paulus menentang pernikahan. Jelas di sini bahwa dia menginginkan agar janda-janda yang lebih muda menikah lagi. Oke. Lalu beroleh anak memimpin rumah tangganya. Orang-orang mengatakan bahwa pikiran yang kosong adalah laboratorium iblis. Dan Alkitab juga mengajarkan bahwa tangan harus sibuk dengan urusan-urusan Tuhan. Dan pikiran harus disibukkan dengan hal-hal baik, seperti mengurus rumah tangga. Jika tidak, kekosongan akan memberi musuh kesempatan untuk memfitnah. Karena beberapa janda telah tersesat mengikuti iblis. Di sisi lain, jika seseorang perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda,
Hendaklah ia membantu mereka. Di bagian sebelumnya kita melihat bahwa janda-janda bisa saja tua, tetapi memiliki anak atau cucu. Benar. Di sini para janda mungkin berusia lebih muda, tetapi ada orang percaya dalam keluarga yang mampu menolong mereka agar gereja tidak terbebani sehingga dapat memedulikan mereka yang benar-benar janda menurut semua syarat sebelumnya. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk melanjutkan studi. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ada penekanan pada tanggung jawab anak-anak dan cucu-cucu untuk mengurus orang tua dan kerabatnya. Dengan demikian menunjukkan kesalehan dalam berurusan dengan orang-orang di keluarga mereka. Dan marilah kita juga menekankan hal ini karena mudah untuk melupakan tanggung jawab ini di zaman kita, di bawah sistem subsidi dan bantuan publik. Ada kutukan seorang yang keras bagi seseorang pria yang mengabaikan atau tidak mengurus keluarganya sendiri, yang menunjukkan bagaimana kelalaian ini adalah kejahatan besar di mata Tuhan. Mungkin ada pria yang dikenal karena kesalehan mereka di mata manusia, tetapi Tuhan menggolongkan mereka lebih buruk daripada orang yang tidak percaya, karena tidak ada komitmen untuk bertanggung jawab terhadap orang-orang dalam keluarga mereka, yang merupakan kesalehan sejati. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan pembicaraan kita dalam 1 Timotius pasal 5. Sekarang kita akan menerima pertanyaan dari hadirin. Pertanyaan saya adalah tentang ayat 9 dan 10 ketika dia mengatakan tentang para janda yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun yang hanya 1 kali bersuami dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan baik seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya mereka telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Saya mungkin salah memahami kata-kata dari teks ini, namun saya ingin bertanya, apakah ini semacam kasih bersyarat? Apakah karena dia melakukan semua hal ini gereja dengan cara tertentu menghormatinya dengan mendaftarkannya sebagai janda. Sementara jika dia menjadi janda biasa, yang tidak melakukan semua ini gereja tidak akan mendaftarkannya. Apakah itu kasih bersyarat? Silakan. Tidak, saya rasa tidak. Karena dia mengatakan di sini ini didaftarkan sebagai janda, artinya untuk dimasukkan Dalam catatan gereja. dalam catatan gereja, sehingga gereja akan berkomitmen untuk menyediakan kebutuhannya. Hal kedua adalah dia berkata, dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik. Ini secara umum, lalu dia menjelaskan dengan mengatakan terbukti telah melakukan. Bukan dia seharusnya sudah melakukan ini dan itu. Artinya tidak harus dia telah melakukan semua hal ini. Misalnya jika dia telah membesarkan anak-anak, andaikan dia tidak punya anak, mungkin dia pernah memberi tumpangan. Jika tidak, ia mungkin telah membasuh kaki orang-orang kudus. Atau bahkan pernah merawat orang yang menderita pada suatu hari. Ini adalah bukti bahwa dia adalah salah satu orang Benar saleh sekali. yang pengharapannya tertuju pada Tuhan yang hidup. Jika dia memiliki anak atau cucu yang beriman, mereka harus merawatnya seperti yang telah dia katakan dalam ayat-ayat sebelumnya. Jika dia seorang janda muda, mungkin ada di dalam keluarganya seseorang yang percaya untuk membantunya. Dan Alkitab mendorong kita sebagai individu untuk berbuat baik kepada semua orang dan terutama kepada mereka yang berasal dari keluarga yang percaya. Tapi perempuan yang gereja berkomitmen untuk mendaftarkan sebagai janda adalah dia yang memenuhi syarat-syarat ini. Jadi ini bukan sebuah kasih yang bersyarat. Oke. Dr. Fayez dalam ayat 17 dan 18 dia berbicara semacam menghormati para penatua, juga orang-orang yang lebih tua. Dengan berkata, penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah, berkhotbah dan mengajar. Karena Alkitab berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Apa artinya menghormati para penatua? Nah, penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Artinya mereka harus dihormati dan diberikan respek. Dalam surat kepada jemaat Ibrani ia berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Selain itu, gereja bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan penatua. Jika dia punya suatu Jika dia kebutuhan, memiliki suatu kebutuhan, gereja bertanggung jawab untuk memenuhinya. Ada sebuah prinsip yang ia sebut dalam ayat 18, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Kutipan ini berasal dari Ulangan 25 dan disebut juga dalam Lukas 10. Prinsip Alkitabiah adalah seorang pekerja patut untuk mendapatkan upahnya. Saudara Ishak ayat 18 berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan seorang pekerja patut mendapat upahnya. Mohon beritahu kami dari mana asal kutipan ini dan apa artinya. Itu disebut dalam Ulangan pasal 25 dan dalam Injil Lukas pasal yang 10 dan Rasul Paulus menyebutnya dalam 1 Korintus pasal yang 9.
Sederhananya, dia ingin mengatakan bahwa lembu yang bekerja dan berjerih payah untuk menginjak biji-bijian makan dari hasil panen. Rasul Paulus berkata, lembukah yang Allah perhatikan atau kitakah yang ia maksudkan? Sebagai prinsip, dia yang bekerja di ladang pelayanan memiliki hak untuk dibayar dengan buahnya. Para pekerja Benar tidak menuntut sekali. untuk dirinya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menggariskan cara berurusannya dan gereja harus memperhatikan dia. Ya, benar. Tentu pekerja tidak boleh menuntut. Tentu saja tidak. Ia Oke. tidak boleh menuntut. Tuhan memberkati. Dr. Fayez kembali kepada perihal para penatua untuk dilengkapi gambarannya dalam ayat 19 dan 20. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang agar yang lain itu pun takut. Setelah dia berbicara tentang menghormati para penatua, dia berbicara tentang menegur para penatua. Siapa yang pantas ditegur? Nah, ayat 7 dan 18 berbicara tentang para penatua yang layak dihormati. Ayat 19 dan 20 berbicara tentang penatua-penatua yang bertekun dalam dosa. Artinya bagaimana jika itu membuktikan bahwa seorang penatua sedang melakukan dosa? Tuduhan terhadap seorang penatua harus berdasarkan pada bukti 2 atau 3 orang saksi. Prinsip Alkitab adalah bahwa kita tidak mendengarkan satu pihak. Dosa harus dibuktikan oleh setidaknya 2 atau 3 saksi. Dan kesalahannya tidak terbukti kecuali setelah mendengarkan dia yang dituduh. Benar. Seperti yang dikatakan oleh salah satu orang hebat, Tuhan telah menciptakan bagi kita 2 telinga untuk mendengar dari kedua belah pihak. Jika tuduhan itu terbukti terhadap penatua, dia harus tegur di hadapan semua orang. Benar. Jika kesaksiannya akan dipersalahkan disebabkan karena dosa ini, pendisiplinan ini sedikit lebih keras daripada teguran pribadi atau kecaman pribadi. Dan sedikit lebih lembut daripada menjauhkannya dari persekutuan selama pelanggaran itu tidak sampai mendatangkan penghinaan terhadap kemuliaan Tuhan. Namun teguran itu harus dilakukan tanpa suatu keberpihakan. Oke. Metode berurusan harus konstan untuk semua orang dan jauh dari preferensi pribadi. Itulah sebabnya ia berkata mereka yang berbuat dosa, hendaklah kau tegur di depan semua orang agar yang lain itu pun menjadi takut. Terima kasih. Saya pikir, saudara ayat, bahwa ini berlaku untuk apa yang mempengaruhi kesaksiannya di depan umum. Dan siapa yang menangani masalah ini harus ingat bahwa orang-orang terkemuka di gereja adalah sasaran tuduhan iblis. Seluruh masalah mungkin tidak benar, jadi kehati-hatian harus ada, seperti yang dikatakan Dr. Fayez. Namun saya ingin menambahkan bahwa saat ia berkata mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang, ini tidak berlaku untuk setiap kesalahan. Beberapa dosa mungkin perlu ditangani dengan cara yang pribadi atau rahasia, bukan di hadapan seluruh jemaat. Misalnya Rasul Paulus menentang Petrus karena dia menarik diri, dan karenanya dia melanggar prinsip pengajaran sehingga dia harus ditentang langsung di hadapannya. Tetapi jika masalahnya misalnya dalam masalah moral, itu tidak akan pantas untuk ditangani di hadapan semua orang. Dr. Fayez mengatakan bahwa mencapai tahap ini harus didahului oleh beberapa langkah. Setelah beberapa langkah Beberapa tepatnya. langkah dengan pribadi tersebut, maka jika perlu topiknya dapat disajikan kepada Benar semua sekali. orang sehingga pendisiplinan terjadi di hadapan semua orang sehingga yang lain dapat ikut merasa takut. Kita akan menerima pertanyaan dari hadirin. Pertanyaan saya di ayat 20 mengatakan mereka yang berbuat dosa hendaklah kutegur di depan semua orang, yang ia maksudkan adalah para penatua. Sementara ayat 1 dari pasal yang sama berkata janganlah engkau keras terhadap orang tua melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Bagaimana cara membuat kedua ayat itu paralel? Bagaimana cara membuat kedua ayat ini paralel? Nah, pasal 5 ayat 1 berkata, janganlah engkau keras terhadap orang yang tua. Orang yang tua ini tidak melakukan kesalahan apapun yang memberikan alasan pada seorang muda untuk bicara padanya dengan tidak pantas. Seorang anak muda tidak diperbolehkan bicara pada orang tua yang tidak bersalah dengan cara yang tidak pantas. Hanya karena dia tidak menyukai pendapatnya, tetapi jika penatua itu bersalah dan kesalahannya terbukti, maka itu adalah hak siapapun di jemaat untuk menegurnya. Padahal keputusan menegur di hadapan semua orang tidak dikeluarkan oleh satu orang, itu adalah keputusan gereja. Jadi jelas bahwa gereja yang menegur orang ini bukan orang tertentu. Oke. Ayat 22 berkata, janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Apa yang dimaksud dengan ini, Dr. Fayez? Penumpangan tangan adalah tanda persetujuan atas pelayanan orang ini. Dan tidak hanya itu, tapi juga ketika saya menumpangkan tangan saya, adalah tanda bahwa saya berpartisipasi bersama dia dengan hati dan dengan segenap keberadaan saya dalam pelayanan ini. Jadi jika saya terburu-buru dalam menumpangkan tangan,
maka terbukti bahwa orang ini tidak benar dalam pelayanannya. Maka seolah-olah saya berpartisipasi dalam kesalahan yang akan dia lakukan melalui pelayanannya karena saya tidak memeriksa masalah ini secara menyeluruh. Saya ingat bahwa Yosua pernah tergesa-gesa dalam perkembangan tangannya, bisa dikatakan. Orang-orang Gibeon bertindak dengan licik dan dia mengambil sejumlah persediaan mereka, tetapi tidak meminta nasihat dari Tuhan. Dia seharusnya berdoa dan meminta nasihat dari Tuhan. Tetapi dia tergesa-gesa dan menumpangkan tangannya, lalu kesalahannya terbukti di kemudian hari dan dia bisa menyebabkan sebuah masalah. Tetapi Tuhan menyuruhnya untuk membuat mereka menjadi pembelah kayu dan penimba air. Oke, Jadi Yosua tergesa-gesa menumpangkan tangannya dan menyesali kemudian. oke. Mengingat bahwa ini tidak berlaku sekarang karena tidak ada rasul, wakil rasuli, atau delegasi Ini rasuli. adalah pekerjaan secara langsung. rasuli. Tepat. Benar. Hari ini tidak perlu penumpangan tangan. Ada persetujuan. Ada persetujuan. persetujuan. Penumpangan tangan para tua-tua adalah untuk persetujuan. Namun Benar ini sekali. adalah sebuah perjanjian rasuli. Sebuah pekerjaan rasuli. Saudara Ishak, ayat 23 sering dibaca dengan cara yang salah. Saya akan membacanya dengan cara yang salah terlebih dahulu, lalu dengan cara yang benar. Banyak orang membaca ayat 23 seperti ini. Sedikit anggur, baik untuk pencernaan. Saya tidak tahu dari mana mereka mendapatkan ini. Meskipun bacaan yang benar untuk ayat 23 dari surat pertama kepada Timotius, pasal 5, janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Ini adalah bacaan Alkitab dan tidak ada bacaan lain selain ini. Mohon jelaskan apa yang dimaksud kata-kata ini. Jelaslah bahwa Rasul Paulus tahu bahwa Timotius menderita beberapa penyakit fisik, termasuk penyakit pencernaan. Dan jelas ini adalah cara penyembuhannya, jadi dia tidak mengatakan kepadanya minumlah, tetapi tambahkanlah. Kata tambahkanlah adalah istilah untuk minum obat, jadi tidak menunjukkan minum 2 cangkir. Misalnya, karena minum obat biasanya dengan sendok, bukan dengan menggunakan cangkir. Tambahkanlah anggur sedikit berhubung pencernaanmu sering terganggu dan tubuhmu sering lemah. Saya melihat 2 ide dalam hal ini. Yang pertama adalah bahwa meskipun Rasul Paulus memiliki karunia kesembuhan, tetapi dia tidak mempraktikannya dengan orang-orang sakit yang ada di dekatnya. Karena tanda ini adalah untuk orang yang tidak percaya dan bukan untuk orang yang percaya. Ide kedua adalah bahwa dalam kekristenan tidak ada izin mutlak atau larangan mutlak. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Tertulis, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Ini tidak berarti bahwa seseorang bahkan tidak boleh mencicipi anggur, tetapi dia mengatakan bahwa itu dapat digunakan sebagai obat. Banyak obat mengandung sepersentase alkohol. Benar sekali. Benar? Jadi ini adalah penggunaan medis dan dia mengatakan bahwa tujuannya adalah berhubung pencernaanmu terganggu demi masalah pencernaannya dan sering penyakitnya yang sering terjadi. Penggunaan medis. Saya butuh komentar terakhir Anda, Saudara Ishak dan Saudara Fayez, untuk ayat 24 dan 25. Dosa beberapa orang menyolok seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan, tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata, dan kalau tidak demikian, ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Silakan. Dosa beberapa orang menyolok seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan. Artinya bahwa dosa-dosa ini jelas dari depan umum, seperti ketika seseorang merampok atau berbohong, atau menyinggung orang lain, di mana orang berharap bahwa apa yang telah ditabur orang ini, itu juga yang akan dia tuai. Dosa seperti itu memiliki bukti bahwa dosa itu akan dihakimi. Ini mengenai dosa-dosa mencolok dari beberapa orang yang pergi mendahului mereka kepada penghakiman. Ada beberapa orang, dosa-dosa mereka tersembunyi dan akan mengikuti mereka nanti ketika semua yang tersembunyi akan diungkapkan pada hari penghakiman dan mereka akan dihukum karenanya. Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata, berarti bahwa jika seseorang mau berbuat baik, hasil-hasil dari kebaikan ini akan mengikutinya. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Dan kalau tidak demikian, berarti jika seseorang melakukan perbuatan baik yang tersembunyi, semua itu akan tersingkap dan dia akan mendapatkan pahala di hadapan tahta pengadilan Kristus, sehingga itu semua tidak dapat tetap tersembunyi. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada yang tersembunyi. Benar, tidak ada yang ditutupi yang Ya, tidak akan terungkap. Dosa cepat atau lambat akan membawa saya kepada penghakiman, dan perbuatan baik akan membawa saya pada berkat cepat atau lambat. Benar. Sewaktu Saudara Ishak berbicara, saya teringat Saudara Yusuf. Setelah hampir 22 tahun, apa yang mereka lakukan kepada Yusuf, Yusuf memerintahkan agar cawan peraknya dimasukkan ke dalam karung Benyamin. Dan ketika cawan itu ditemukan dalam karung Benyamin, Yehuda mengucapkan perkataan yang sangat baik. Apakah yang akan kami katakan kepada Tuanku? Apakah yang akan kami jawab? Dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-Mu ini. Kejahatannya bukanlah mencuri cawan. Mereka tidak mencuri cawan, tapi kejahatannya adalah apa yang mereka lakukan terhadap saudara mereka 22 tahun yang lalu. Benar. Mereka ditangkap karena kejahatan yang
tidak mereka lakukan sebagai hukuman atas apa yang telah mereka lakukan terhadap saudara mereka 22 tahun yang lalu. Bahwa Kata Tuhan orang-orang, memberi waktu, tetapi Jangan tidak pernah mengabaikan. mengabaikan. Dan Alkitab berkata, kamu mengira aku seperti dirimu. Artinya kekayaan kebaikannya, kesabarannya, ketahanan uji Tuhan. Tetapi tidak berarti bahwa dia melupakan dosa yang tersembunyi apapun yang tidak diakui dan dibasuh oleh darah Kristus akan dinyatakan suatu hari nanti. saya ingin mengarahkan pesan kepada pemirsa, menabur dan menuai adalah salah satu prinsip yang Tuhan pakai untuk berurusan dengan manusia. Tapi saya akan meyakinkan Anda bahwa itu bukan satu-satunya prinsip. Ada prinsip lain yang disebut prinsip kasih karunia. Jika manusia telah melakukan hal yang sangat buruk, maka ia pantas menuai hal-hal yang sangat buruk sesuai dengan prinsip menabur dan menuai. Namun kasih karunia Tuhan Yesus Kristus melampaui prinsip ini. Karena dia memiliki prinsip kasih karunia. Jadi dengan potensi darahnya, ia bisa menerbitkan banyak kebaikan dari segala hal buruk dan dosa yang telah kita lakukan. Oke, terima kasih, Tuhan berkati. Kita rangkum episode ini bersama hadirin di studio. Halo semua, apa yang telah Anda pelajari dari episode ini? Saya sangat menyukai keseimbangan dalam firman Tuhan saat ia berbicara tentang bagaimana menghormati janda-janda sejati dan bagaimana berurusan dengan mereka yang memanjakan diri sendiri, bagaimana menghormati para penatua, bagaimana menegur para penatua Keseimbangan yang yang luar berdosa. biasa. Memberi tidak terkait dengan keadaan keuangan, melainkan terkait dengan kemurahan hati, karena janda miskin yang hanya memiliki 2 peser memberikan semua yang telah dia miliki. Baik, Saya menyukai apa yang dikatakan oleh saudara Faiz tentang pemberian janda miskin itu, bahwa pemberiannya yang utuh tidak terbagi-bagi telah membuktikan hatinya yang utuh tak terbagi-bagi. benar. Jadi kita tidak memberi karena hati kita terbagi-bagi. Petrus? Saya sangat menyukai bahwa Alkitab peduli pada semua kategori di dalam gereja, yaitu umat Kristus. Ada bagian yang berbicara tentang janda, sementara yang lain juga berbicara tentang penatua, laki-laki muda dan perempuan muda. Dengan demikian Alkitab peduli pada semua kategori umat Tuhan. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih para hamba Terima Tuhan. kasih. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode berikutnya yang akan menjadi bagian terakhir dalam surat pertama kepada Timotius. Kiranya Tuhan besertamu. أنا ليا دوب في الأرض عايش بعمله أنا ليا واجب بس على جني ما كمله في الظل ماشي أو في بؤرة الأضواء ليا وطن بحيا سفير ومثله ملكي يسوع المسيح ربي يسوع المسيح راية انتصاري سبب افتخاري إني من شعب يسوع المسيح ملكي يسوع المسيح ربي يسوع المسيح راية انتصاري سبب افتخاري إني من شعب يسوع المسيح Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku.